Simulasi atau uji coba produk sistem informasi pariwisata halal, objek wisata, luaran wajib penelitian terapan Profesor Surya Afnarius bersama mahasiswa Sabrina Tamimi, jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Simulasi ini dilakukan oleh Dinda Fitria dengan BP 1811521001, mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Aplikasi ini berjalan dalam lingkungan database PostgreSQL 12. Dalam menginstal aplikasi ini dibutuhkan server MS4W, database PostgreSQL 12, dan aplikasinya yaitu objek wisata. Yang pertama yaitu instalasi MS4W. Di sini server yang akan saya gunakan adalah MS4W. Untuk menginstalnya, kita cukup mengunjungi situs resminya di ms4w.com. Lalu ke bagian download package. Lalu kita akan mendownload installernya. Di sini yang akan kita download adalah bagian yang zip archive. Lalu download. Dan teman-teman bisa menunggu hingga proses download selesai. Oke, setelah berhasil download, kita buka di tempat penyimpanannya. Lalu kita ekstrak ke folder C sebagai sistem di komputer. Lalu setelah ini di C Nah, kita tunggu sampai proses ekstraksinya selesai. Lanjut kita buka di bagian C. Kita lihat di sini ada 3 file untuk instalasi, ada juga untuk uninstallnya. Lalu kita buka cmd di sini. Ketikkan apache install.bat. Lalu proses instalasi server MS4W ini akan menjadi secara otomatis. Lalu setelah menunggu proses instalasi MS4W-nya selesai, kita lihat di bagian service apakah servernya sudah berjalan. Sini dapat kita lihat bahwa Apache MS4W sudah berjalan. Maka proses instalasinya berhasil. Baiklah, selanjutnya setelah selesai menginstal server MS4W-nya, kita lanjut untuk menginstal database-nya. Kita akan menggunakan PostgreSQL 12. Teman-teman silakan untuk mengunjungi situs resmi dari PostgreSQL ini, yaitu postgresql.org. Lanjut, kita masuk ke download. Kita memilih sistem operasi yang sesuai dengan laptop kita. Di sini saya menggunakan Windows. Lalu tekan download the installer. Karena kita akan menggunakan versi PostgreSQL 12 dan laptopnya Windows, maka saya akan mendownload yang ini. Maka proses downloadingnya akan mulai secara otomatis. Silakan teman-teman tunggu sampai selesai. Setelah selesai download, kita buka file yang telah download tadi di tempat penyimpanannya, di tempat setelah download. Di sini saya menyimpannya di local disk D. Lalu untuk menginstalnya, klik kanan, lalu run as administrator. Yes. Lalu di sini kita klik next. Lalu setelah itu kita akan pilih tempat instalasi direktorinya. Saya pilihnya di C, lalu kita akan pilih komponen. Untuk hasil maksimal, pilih semuanya. Lalu untuk data direktorinya, selanjutnya isikan password yang bisa diingat untuk seterusnya, karena akan digunakan ketika menggunakan PG admin. Lanjut, next, pilih portnya. Lanjut, next, maka proses instalasi akan dimulai. Sembari menunggu proses instalasi PostgreSQL-nya selesai, saya akan sedikit memberi informasi tentang PostgreSQL. Merupakan salah satu basis data yang paling banyak digunakan saat ini selain MySQL dan Oracle. PostgreSQL menyediakan banyak fitur yang berguna untuk keperluan basis data. Dalam hubungannya dengan sistem informasi geografis, PostgreSQL merupakan basis data yang dapat menyimpan data berupa objek geometrik berupa poin atau titik, garis atau line, dan area atau poligon, selain dari tabel-tabel atributnya.
sebagaimana base data biasanya yang berguna untuk sistem informasi geografis. Setelah berhasil menginstal PostgreSQL, sekarang kita akan mendownload aplikasi tambahannya, itu adalah Postgres. Klik Finish, lalu klik yang sesuai dengan yang kita install tadi, PostgreSQL 12, lalu Next. Lalu setelah tekan Next, maka akan ada downloading application list, lalu dicentang pada extension Postgres, lalu Next. Selanjutnya untuk proses download akan dimulai secara otomatis. Selanjutnya ada verifying, ditunggu aja untuk verifying ini. Lanjut, ada license agreement, I agree, lalu next. Dan next, maka proses instalasi Postgres-nya akan dimulai secara otomatis. Lanjut, jika ada notifikasi ini masuk, cukup tekan yes. Lalu tekan next untuk finish, selesai proses pendownloadannya dan installnya. Setelah berhasil menginstal MS4W sebagai server, lalu database-nya PostgreSQL dan Postgres, lalu kita akan pergi ke pgadmin untuk merestore database. Pilih yang PostgreSQL 12. Lalu kita akan membuat database baru yang nantinya akan direstore. Di sini saya akan membuat tourism BKT04. Lalu save. Setelah Postgres owner-nya. Oke, database connected berhasil dibuat. Ini dia yang database telah berhasil kita buat. Lanjut, kita ambil restore, klik kanan restore, lalu ambil database-nya dalam bentuk backup yang akan kita restore. Select, lalu restore. Proses restore datanya sedang bekerja. Setelah berhasil, kita lihat apakah tabelnya berhasil kita impor. Ambil skema, lalu ambil public, dan ambil table. Dapat kita lihat di sini tabel-tabel dari database sebelumnya sudah berhasil direstore ke database kita. Setelah berhasil menginstal server dan database untuk aplikasi ini, kita bisa buka aplikasi WebGIS Object Tourism di browser. Browser yang saya gunakan saat ini adalah Mozilla. Lalu ketikkan URL untuk aplikasi WebGIS Object Tourism. Dapat kita lihat, ini adalah tampilan dashboard awal dari aplikasi WebGIS Object Tourism. Untuk aplikasi ini memiliki 4 orang aktor, yaitu visitor, customer, admin, dan owner. Berikut akan saya jelaskan fungsional pada setiap aktornya. Untuk itu, terlebih dahulu ada 3 macam button tambahan yang akan memudahkan dalam penggunaan aplikasi ini. Yang pertama yaitu ada legenda. Lalu yang kedua ada manual position untuk menentukan lokasi manual dari pengguna. Dan ada current position untuk menentukan lokasi saat pengguna menggunakan aplikasi ini. Baiklah, untuk fungsional pertama pada aktor visitor, yaitu aktor bisa melihat daftar objek wisata yang ada di Kota Bukit Tinggi dengan menekankan tombol list tourism. Dapat kita lihat pada slide sebelah kanan menunjukkan list atau daftar objek wisata yang ada di Kota Bukit Tinggi dan juga beserta
info serta angkotnya. Untuk fungsional yang kedua yaitu menampilkan objek wisata di sekitar pengguna dengan menggunakan radius. Terlebih dahulu sebelum menggunakan radius ini menentukan posisi manual dari pengguna. Lalu menekan radius sesuai dengan jarak yang diinginkan. Dapat kita lihat ada beberapa objek wisata yang berada di sekitar jarak atau radius dari pengguna. Lalu fungsional yang ketiga yaitu mencari objek wisata berdasarkan nama. Di sini saya contohkan jika kita ingin mencari namanya yaitu lubang Jepang. Maka dapat kita lihat hasil dari pencarian objek wisata berdasarkan nama ini yaitu lubang Jepang. Dan juga akan dimunculkan marker pada peta untuk menunjukkan posisi dari objek wisata ini. Untuk fungsional selanjutnya yaitu menunjukkan rute pada objek wisata yang kita lihat. Dengan menekankan tombol action rute, maka kita akan mengetahui rute menuju objek wisata. Di sini juga ditampilkan rute dengan menggunakan bahasa. Fungsional selanjutnya yaitu menampilkan informasi objek wisata yang juga disertai dengan detail informasi. Di sini dapat kita lihat detail informasinya seperti nama, alamat, jam buka, jam tutup, harga tiket, dan tipe dari objek wisata. Disertai juga ada fasilitas, lalu ada info dan juga peta. Lalu untuk fungsional selanjutnya yaitu menunjukkan objek yang berada di sekitar objek wisata. Di sini kita contoh dengan cara menekankan tombol nearby, maka dapat kita lihat di sini kita mencari objek di sekitar objek wisata. Ada seperti objek wisata lain, industri kecil, souvenir, masjid, kuliner, hotel dan juga restoran. Misalkan kita di sini mencari masjid, lalu menarik radius yang diinginkan. Maka dapat kita lihat di sekitar lubang Jepang ada satu masjid yaitu Masjid Al-Ikhwan. Di sini juga kita dapat memiliki 4 tombol lain yang dapat digunakan oleh aktor visitor. Yaitu ada rute, info, position dari masjid ini dan juga angkot. Lalu untuk fungsional selanjutnya yaitu mencari objek wisata berdasarkan alamat. Kita contohkan saja, alamat yang saya masukkan adalah panorama. Maka dapat kita lihat ada 3 macam objek wisata yang berada di sekitar daerah panorama, yaitu ada Taman Panorama, Lubang Jepang, dan Museum Triyaya Eka Dharma. Selanjutnya yaitu mencari objek wisata berdasarkan tipe dari objek wisata. Di sini ada 4 macam pilihan yang ada, yaitu alam, buatan, budaya, dan sejarah. Kita contohkan saja dengan mengambil mencari objek wisata berdasarkan sejarah. Maka dapat kita lihat ada beberapa hasil, yaitu seperti patung pahlawan tak dikenal, Lubang Jepang, Pustaka Bung Hatta, Museum Triyaya Eka Dharma, Rumah Kelahiran Bung Hatta, Patung Hatta, serta jam gadang. Selanjutnya, untuk fungsional selanjutnya yaitu mencari objek wisata berdasarkan fasilitas yang dimiliki oleh objek wisata itu. Misalkan di sini saya mencari objek wisata yang memiliki WC umum. Maka akan tampil beberapa objek wisata yang memiliki WC umum di lokasinya. Selanjutnya, untuk fungsional terakhir dari aktor visitor yaitu menampilkan galeri dari objek wisata. Kita bisa melihat galeri dengan menentukan objek wisata yang diinginkan, dan juga kita bisa melihatnya di bagian popular object tourism.
Misalkan di sini saya ingin melihat galeri dari lubang Jepang, maka kita hanya perlu mengklik gambar ini. Maka dapat kita lihat di sini ada beberapa galeri yang menunjukkan foto-foto dari lubang Jepang. Selanjutnya, fungsional untuk aktor customer. Terlebih dahulu kita login dengan memasukkan username dan password. Maka halaman aplikasi akan dimunculkan untuk user yaitu customer. Fungsional pada aktor customer sama dengan fungsional pada aktor visitor. Ditambahkan dengan customer bisa membuat ulasan. Dan ini hanya berlaku jika user login sebagai customer. Customer bisa menambahkan komen tentang objek wisata yang ia kunjungi. Misalkan di sini saya menambahkan komentar berupa lalu send, maka data akan tersimpan di database aplikasi. Dan dapat kita lihat di sini bahwa ulasan tadi tercantum beserta nama dengan komentarnya. Selanjutnya, fungsional untuk aktor admin. Pertama, kita login terlebih dahulu sebagai admin. Masukkan username dan juga passwordnya. Maka akan tampil halaman admin. Untuk fungsional pertama pada aktor admin yaitu adalah mengubah password. Masukkan password lama dan juga password baru yang diinginkan. Lalu tekan tombol change. Maka password berhasil diubah. Fungsional selanjutnya yaitu seorang admin dapat mengelola data objek wisata, baik itu menambah, mengedit, dan menghapus data objek wisata. Pertama, kita akan mencoba untuk menambah objek wisata. Letakkan data tombol digitasi pada peta, lalu buat sebuah digitasi yang menunjukkan daerah objek wisata. Lalu buat nama objek wisatanya. Tambahkan alamat, jam buka dan juga jam tutup. Lalu jika ada harga tiketnya maka silakan diinputkan. Dan juga tipe dari objek wisata. Selanjutnya tekan tombol save. Maka data sukses untuk dimasukkan. Dapat kita lihat ini merupakan objek wisata yang baru kita tambahkan. Fungsional selanjutnya adalah kita bisa mengedit data objek wisata. Kita hanya perlu menekan tombol detail. Di sini kita lihat belum ada fasilitas dari objek wisata ini. Kita bisa melakukan edit data pada set facility. Kita tambahkan misalkan ATM, pakaian adat, dan juga parkir. Lalu tekan tombol save. Maka dalam facility objek wisata yang baru bertambah ada ATM, pakaian adat, dan juga parkir. Selanjutnya juga ada edit data. Misalkan kita rubah harga tiketnya menjadi 25.000. Lalu tekan save. Maka data sukses untuk diubah. Lalu juga ada function add info.
Di sini kita bisa menambahkan informasi tentang objek wisata. Lalu tekan Post Information. Maka dapat kita lihat di sini tanggalnya menyesuaikan dengan tanggal saat kita menginputkannya. Lalu ada info dan juga actionnya untuk menghapus informasi. Selanjutnya kita juga bisa mengupload foto untuk objek wisata. Misalkan saya contohkan untuk mengambil gambar wisata yang ini. Lalu tekan tombol upload. Maka gambar tadi akan terupload ke halaman admin ini. Fungsional selanjutnya yaitu menghapus data objek wisata. Di sini kita bisa menghapus objek wisata yang telah kita buat tadi. Lalu untuk fungsional selanjutnya yaitu kita bisa menambahkan, mengedit, dan juga menghapus fasilitas objek wisata. Pada menu Facility kita klik, lalu kita lihat di sini merupakan list dari fasilitas objek wisata yang ada di Kota Bukit Tinggi. Misalkan kita ingin menambahkan fasilitas baru. Lalu kita tekan tombol Save. Maka data sukses untuk dimasukkan. Dapat kita lihat di sini ada fasilitas baru yaitu ATM Center. Kita juga bisa mengupdate atau mengeditnya. Lalu tekan tombol Save. Maka data sukses untuk diedit. Lalu fungsional selanjutnya yaitu mengelola data user. Kita bisa mengubah, mengedit, dan menambah, serta menghapus data user. Klik pada Manage User. Lalu di sini keluar daftar user untuk aplikasi ini. Kita bisa menambahkan user baru di list user. Isikan datanya. Lalu kita bisa milih role-nya sebagai admin atau owner admin. Lalu jangan lupa isikan username juga password. Lalu tekan tombol Save. Maka data user baru berhasil ditambahkan. Lalu untuk fungsional selanjutnya, admin bisa mengedit data user. Misalkan kita edit pada data yang baru ditambahkan tadi. Kita rubah roles-nya menjadi admin, atau bisa juga visitor. Lalu save. Maka data berhasil diubah. Dapat kita lihat di sini, datanya sudah berubah menjadi visitor. Selanjutnya, kita juga bisa menghapus data user tersebut. Untuk fungsional terakhir yaitu untuk akun owner. Kita login terlebih dahulu sebagai owner. Silakan dimasukkan username dan juga password. Setelah itu akan tampil halaman owner. Fungsional pada aktor owner ini, pertama, owner juga bisa melakukan ubah password. Klik pada Manage User, lalu pilih pada user yang akan diubah passwordnya. Selanjutnya, owner juga bisa menambah, mengedit, dan juga menghapus data objek wisata.
lalu tekan Save. Maka data objek wisata baru telah dimasukkan. Selanjutnya, owner juga bisa melakukan edit terhadap data tersebut. Seperti pada edit data, mengubah harga tiket misalkan, lalu save. Owner juga bisa menghapus objek wisata tersebut dengan menekan tombol delete. Baiklah, sekian informasi simulasi produk sistem informasi pariwisata halal objek wisata Kota Bukit Tinggi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.